dengan mie itu menggunakan formalin, itu menjadi lebih awet. Rhodamine B ini adalah pewarna tekstil yang menghasilkan warna merah. Ada methyl yellow, pewarna tekstil juga yang menghasilkan warna kuning. Memang tidak langsung meninggal, tidak, tapi dia bertumpuk sehingga bisa menyebabkan kanker. Menjawab apakah masih ada peredaran makanan berbahaya di wilayah Bandung, Jawa Barat, Polresta Bandung bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung melakukan operasi pasar. Lokasinya di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung. Polisi ingin memastikan tidak ada lagi makanan mengandung bahan berbahaya yang dijual oleh pedagang. Sekarang naik lagi, cuma 1 hari, Pak. Tim operasi pasar kemudian menuju ke pedagang yang menjual bahan makanan olahan. Tim gabungan kemudian berhenti di salah satu pedagang dan mengecek mie kuning yang dijual di kios ini. Karena beberapa kemarin kan ibu dengar sendiri pernah ya ada mie yang mengandung formalinnya. Ya buat kesehatan kita semua deh, kalau emang itu ada kita cegah ya. Iya. Kita sampel ya Bu ya. Iya, aman ya, nggak ada warnanya nggak ungu ya. Kasih lihat ke kamera Pak. Kalau dia ada formalinnya warnanya ungu betul ya Mas ya? Ungu, cincin ungu di atas. Ini nggak ada ya? Ini aman. Baik. Dari hasil pengecekan, mie kuning yang dijual kios ini aman dari bahan berbahaya. Dengan begini Ibu semakin percaya diri, semakin yakin bahwa tidak ada formalinnya dengan adanya kita datang ke sini. Bu, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya Bu ya. Sukses selalu ya Bu. Makin lancar rezekinya, barokah ya. Dari kios ini, tim operasi pasar bergerak ke tempat penjualan bahan makanan lain. Kali ini, bahan makanan yang dicek adalah tahu yang dijual di pasar. Jadi hasilnya gimana Pak? Hasilnya aman. aman. Dari hasil pengetesan pada tahu, tim Badan POM Bandung juga tidak menemukan bahan berbahaya. Hasil penelitian Badan POM Bandung, setidaknya ada bahan berbahaya yang sering dicampurkan ke dalam bahan makanan. Yang pertama itu rhodamine B. Rhodamine B ini adalah pewarna tekstil yang menghasilkan warna merah. Kemudian ada methyl yellow, pewarna tekstil juga yang menghasilkan warna kuning. Kemudian ada boraks. Boraks ini digunakan untuk pengenyal, banyak ditambahkan di produk-produk makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas, seberapa berbahaya bila manusia mengkonsumsi makanan berformalin? Pertama, ini dalam saluran pernapasan. Jelas itu akan merusak pada iritasi tenggorokan, kemudian mulut dan sebagainya. Kemudian terhadap pencernaan. Nah ini yang paling berbahaya kalau udah masuk ke dalam tubuh. Memang tidak langsung mengkonsumsi formalin langsung meninggal, tidak. Tetapi dia bertumpuk lama-lama kelamaan itu sehingga bisa menyebabkan kanker. Kemudian satu lagi ini iritasi kulit. Kalau terhirup saja sudah bisa menyebabkan mata jadi perih gitu kan. Melihat maraknya pencampuran bahan berbahaya pada produk pangan, BPOM mempunyai cara jitu agar ibu rumah tangga bisa memilih makanan yang baik untuk dikonsumsi keluarga. Cek kemasannya dalam artian kita harus juga cek teksturnya. Apakah makanan itu berubah teksturnya dari yang kita kenal? Apakah berubah penampakannya, berubah rasanya, berubah warnanya? Itu harus kita cek semuanya. Di label itu adalah label yang diizinkan oleh Badan POM, semua harus ada. Komposisinya ada, kalau bersifat alergen harus ada alergennya. Kemudian cek izin edar. Apakah sudah ada izin edarnya baik dari Badan POM atau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat kalau dia industri pangan rumah tangga. Dan terakhir ada cek kadaluarsa.
Perbuatan tak beradab yang mencampur bahan berbahaya pada makanan bukan hanya terjadi di Bandung, Jawa Barat. Di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bandung menggerebek sebuah pabrik tahu yang diduga mengandung formalin. Saat digerebek BPOM Bandung, pabrik ini tertangkap tangan sedang memproduksi tahu. Petugas kemudian mengambil sampel tahu untuk mengecek kandungan formalinnya. Tim BPOM Bandung kemudian menggeledah pabrik dan menemukan formalin cair di dalam jerigen. Diuji lagi ya? Enggak, perlu jadi ujinya di sini aja. Iya, di sini aja. Jadi dia berproduksi dalam sehari bisa bertonton karena mereka distribusikan ke banyak pasar, pasar Depok sampai ke Jakarta, sampai ke Bogor, dan itu dikonsumsi oleh masyarakat luas. Lalu, benarkah pabrik ini belum mengantongi izin? Belum ada izin secara perusahaan dari pemerintah setempat, tapi mempekerjakan masyarakat sekitar. Iya. Juga tidak mempedulikan hygiene dan sanitasi. Tahu yang baru saja diproduksi ini kemudian dihancurkan agar tidak dijual ke masyarakat. Dapat kami pastikan bahwa tahu itu mengandung formalin. Coba dibuka. Demi meraup keuntungan, para oknum nakal menghalalkan berbagai cara dan mengabaikan efek samping yang ditimbulkan dari tindakan